Baik, kita lanjutkan informasi lain. Pemirsa, banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter masih merendam kawasan Perumnas Antang Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya lebih dari 700 jiwa terpaksa mengungsi di berbagai tempat penampungan. Banjir yang merendam permukiman Perumnas Antang Manggala di kawasan Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan tak kunjung surut. Ketinggian air bahkan telah mencapai hingga lebih dari 1 meter. Akibatnya warga mengungsi di sejumlah masjid yang berada di kawasan Ujung Bori, Manggala. Ratusan rumah yang berada di 10 blok terendam akibat banjir yang dipicu oleh luapan danau Balang Tonjong. Bisa mengungsi di masjid? Di masjid. Itu ketinggian air di rumah tak berapa meter, Pak? Ada 1 meter. 1 meter, Pak. Jadi seluruh keluarga mengungsi, Pak? Iya. Sudah malam ketiga tadi malam. Iya. Terus bagaimana kondisi pengungsi sendiri di sini, Pak? Ya, kita lihat sendiri, masih banyak bantuan sudah masyarakat sendiri, ada dari Depsos. Gitu. Akibat banjir yang terjadi di kawasan ini, tak kurang dari 774 jiwa mengungsi ke 4 lokasi penampungan korban banjir. Para korban juga masih membutuhkan sejumlah bantuan. Zainuddin melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, kita doakan bersama semoga musibah ini bisa terlewati dan juga para korban banjir yang mengungsi bisa kembali ke rumah dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, Pak Ustadz Erik, yang ingin kami tanyakan, apakah ada tuntutan khusus nih bagi kaum muslimin dalam menghadapi setiap cobaan atau dalam musibah ini? Ya, tentu ya kalau kita melihat di dalam tuntunan Al-Quran disebutkan wasta'inu bisabri wassalah. Jadi mohonlah pertolongan Allah dengan cara sabar atau sabar dan tetap terus memohon berdoa, memohon kepada Allah segala sesuatunya, bertawakal kepada Allah. Apalagi ditegaskan bahwa orang-orang yang kemudian tertimpa musibah ya disebutkan di sana orang tersebut harus memahami innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang mesti memahami bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah, itu akan kembali kepada Allah, dan ketika kita memahami konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sabar akan muncul. Nah, tidak menjadi putus asa, bahkan kemudian muncul optimisme di balik yang namanya musibah. Nah, ini yang menjadi penting karenanya. Tentu yang tertimpa musibah tidak semudah yang kita bicarakan di sini ya. Tentu yang tertimpa musibah kita harus kemudian bagaimana memberikan bantuan kepada mereka. Karenanya al-muslimu kal jasadil wahid. Kita itu sebetulnya satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lainnya juga akan merasa sakit. Nah, karenanya kita harus ta'awun takaful, harus saling membantu, harus saling memikul beban ya terhadap saudara-saudara kita, baik itu muslim ataupun yang non muslim, itu kita harus kemudian bantu agar supaya mereka itu tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa sudah jatuh tertimpa tangga pula, tidak seperti itu. Jangan kemudian kita tidak peduli, kita harus empati, kita harus bantu mereka agar bisa keluar dari kesulitan-kesulitannya, dan insya Allah semua yang kita lakukan itu juga akan berbalas balasan yang terbaik dari Allah. Jadi kita seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Tentunya ketika kita mendapatkan musibah, hal yang pertama yang harus kita ucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, begitu ya Pak Ustadz ya. Tapi memang kita sebagai orang mungkin lebih mudah begitu ya mengucapkan semangat ya, sabar ya. Tapi bagaimana nih kita sebagai orang yang mengalami musibah, mungkin kan seringkali kita akhirnya mengeluh begitu Pak Ustadz. Bagaimana caranya kita akhirnya bisa berserah diri begitu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi segala cobaan? Nah, sebagaimana yang kita lakukan setiap harinya, kan tentu setiap harinya kita juga tidak kemudian dalam kehidupan ini senang terus, pasti banyak sulitnya juga. Yang bawahnya juga pasti seringkali mendapatkan kesulitan. Saya juga seringkali mendapatkan kesulitan. Pemirsa semua juga di rumah mendapatkan kesulitan. Kesulitan-kesulitan ini melatih kita sesungguhnya. Bagaimana melatih kita, apakah dengan kesulitan ini kita kemudian menjadi lebih dekat kepada Allah, atau nauzubillah min dzalik menjadi lebih jauh dari Allah. Nah, apakah kesulitan ini membuat kita menjadi orang yang lebih baik, atau nauzubillah min dzalik kita menjadi orang yang lebih buruk? Nah, karenanya kita lihat ketika kesulitan-kesulitan ini atau yang disebut dengan musibah ini membawa kita menjadi orang yang lebih baik, menuju kepada yang lebih baik atau kebaikan, insya Allah semua musibah ini menjadi rahmat bagi kita. Tetapi ketika kesulitan-kesulitan kita, kepusingan, kekhawatiran, ketakutan, semua ini menjadikan kita orang yang menjadi lebih buruk atau jauh dari Allah, ya itu barometernya,
itu nauzubillah min dzalik. Kita harus segera bertobat, kita harus segera bermuhasabah lebih lagi dan merenungkan bahwa sesungguhnya yang namanya kesulitan, yang namanya musibah itu adalah yang terbaik untuk kita karena kita akan ditempa menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Semoga kita adalah orang-orang yang memang menjadi lebih dekat dengan Allah jika diberi musibah atau cobaan. Betul. Begitu ya Pak Ustadz ya.